Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas pengaruh dari kesolehan orang tua di tengah masyarakat bagi tumbuh kembang anak. Kita telah sebutkan bahwa kesolehan orang tua di tengah-tengah masyarakat ini memiliki pengaruh yang luar biasa, memiliki pengaruh positif bagi tumbuh kembang anak-anak kita. Ya, telah kita jelaskan bahwa anak yang orang tuanya dikenal dengan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, dia akan termotivasi untuk melakukan kebaikan yang sama. Ya, dia berusaha menjaga nama baik orang tuanya dan mencontoh kebaikan-kebaikan yang telah diperbuat oleh orang tuanya. Demikian juga di antara keutamaan orang tua yang saleh, telah kita sebutkan pula bahwa orang tua yang saleh ini bisa menarik anak-anaknya ke tingkatan yang lebih tinggi di surga tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebagaimana yang Allah firmankan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan-keturunan mereka dalam keimanan, maka kami akan ikutkan keturunan mereka tersebut kepada mereka dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari amalan mereka. Setiap orang mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ini adalah pembahasan kita pada pertemuan yang terakhir, Jumat pekan yang lalu. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, barakallahu fikum, yakni tentang pentingnya memilih pasangan yang saleh dan salehah. Ya, pentingnya memilih pasangan yang saleh dan salehah. Banyak di antara kaum muslimin ketika mereka menikah, ya, mereka tidak menjadikan kesolehan calon pasangannya itu sebagai prioritas dalam menentukan apakah ini akan menjadi suami saya, apakah laki-laki ini akan menjadi suami saya, atau bagi laki-laki apakah wanita ini akan menjadi pendamping saya. Ya, ketika dia memilih pasangan hidupnya, terkadang dia tidak memperhatikan faktor agama. Ya, banyak yang dilihat itu adalah apa? Apa yang pertama biasanya? Bentuk fisik, ya. Kalau yang perempuan lihat calon suaminya ganteng atau tidak. Kalau yang laki-laki lihat calon pasangannya ini cantik atau tidak. Ini yang dilihat. Ya. Banyak yang tidak menjadikan agama sebagai prioritas. Maka
pada bab ini beliau mencoba untuk menyampaikan pentingnya kita memilih pasangan yang tepat sebagai pendamping kita dalam mendidik anak-anak. Ini tolong adminnya, sepertinya banyak yang mengantri ya. Kalau memang layak untuk diizinkan untuk masuk ke dalam room, silahkan di approve. Ada 20-an, tapi kalau memang tidak layak ya tafadhol, silakan. Baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tersebut. Beliau di sini mengatakan ikhtiyaru zaujah as-salihah. Memilih istri yang salihah. Tentunya sebagaimana yang sering kita ulang-ulang bahwa yang bertanggung jawab untuk mendidik anak itu adalah laki-laki ya. Makanya di sini diberi judul ikhtiar zaujah salihah. Ya, memilih istri yang salihah, karena memang inti yang mendidik itu, yang pertama kali mendidik itu ya, yang bertanggung jawab dalam mendidik anak itu adalah seorang bapak. Makanya judulnya memilih istri salihah. Tapi bukan berarti seorang wanita juga tidak memperhatikan siapa yang akan menjadi pasangan dia. Jadi sama saja ya, ini cuma judulnya saja, memilih istri solehah, tapi di dalamnya juga dibahas tentang bagaimana seorang wanita menentukan siapa laki-laki akan menjadi pendampingnya. Kata beliau, wa yajibu ala zauji ayyuhsinal ikhtiyari inda zawaj. Maka wajib bagi seorang suami untuk ya mengusahakan yang terbaik ketika dia menikah. Ya, husnul ikhtiyar artinya dia mengusahakan yang terbaik ketika dia menikah. Fayantaki zaujah salihah dzata din. Hendaknya dia berusaha mencari ya istri yang salihah yang memiliki agama yang baik. Kenapa? Fa innaha satakunu umman li auladihi. Ini perhatikan, ini bagi para ikhwah ya, saudara-saudaraku yang akan menikah. Ingat bahwa ketika Anda memilih calon istri Anda, ingat bahwa dia ini akan menjadi ibu bagi anak-anak Anda. Fa innaha satakunu umman li auladih. Ya, istri Anda itu akan menjadi ibu, ya, menjadi figur ibu bagi anak-anak Anda. Wa biha yata'assasu auladuha. Dan sang anak pun nanti akan meniru ibunya. Ya, akan meniru ibunya. Ya, wa min sadiha wa akhlaqiha yartada'un. Dan dari air susunya dan dari akhlaknya, anak-anak itu akan mereguk. Ya, mereka akan mereguk air susu, demikian juga akhlak dari sang ibu. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan tentang pentingnya faktor agama di dalam memilih ya pasangan hidup. Sampai-sampai Allah mengatakan seorang budak wanita yang beriman ini lebih baik daripada seorang wanita musyrikah. Walaupun wanita musyrikah tersebut ya membuat kalian takjub. Ya. Jadi bagusnya agama itu tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Ya, seorang budak statusnya budak. Tapi dia adalah seorang budak wanita yang beriman. Nah, ada dibandingkan dengan seorang wanita musyrikah. Ya, wanita musyrikah yang cantik, wanita musyrikah yang memiliki kedudukan, maka budak wanita yang beriman itu jauh lebih baik daripada wanita musyrikah tersebut. Bagusnya agama ini tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Artinya hendaknya ya bagusnya agama ini menjadi prioritas kita. Demikian juga Nabi SAW bersabda, fadfar bidzatid din taribat yadak. Ya, prioritaskanlah wanita yang memiliki agama, taribat yadak, maka ya engkau akan mendapatkan keberuntungan. Ya, taribat yadak ini istilah dalam bahasa Arab yang maknanya adalah doa dan pujian. Ya, maknanya semoga engkau mendapatkan keberuntungan. Fadfar bidzatid din.
prioritaskanlah wanita yang baik agamanya, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan. Masya Allah, ini adalah nasihat dari junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau adalah orang yang paling tahu tentang umatnya. Beliau adalah orang yang penuh kasih sayang kepada umatnya. Tidaklah beliau memberikan arahan, melainkan arahan yang terbaik. Fanduru barakallahu fikum. Maka perhatikanlah barakallahu fikum bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan kepada kita kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan dalam rumah tangga kita, maka hendaknya kita memilih pasangan yang baik, pasangan yang bagus agamanya. Ya. Demikian juga ini yang paling ideal ya. Artinya ini yang menjadi prioritas kita. Ya, inti dari memilih pasangan adalah memilih pasangan yang bagus agamanya. Ya. Adapun nanti dia berasal dari keluarga yang keluarga yang baik, kemudian dia memiliki kecantikan, dia juga memiliki harta, ini adalah nilai plus. Ya, ini adalah nilai plus dari wanita tersebut. Tapi yang paling inti, yang paling utama, yang harus menjadi prioritas adalah bagusnya agama pasangan kita. Namun kalau dia punya keluarga yang baik, kemudian dia juga punya harta, apalagi kecantikan, maka ini adalah nilai plus bagi pasangan tersebut. Tapi intinya yang paling utama adalah agamanya. Maka nggak mengapa kalau misalnya dia cantik, kemudian bagus agamanya, kemudian cantik, ya malah lebih ideal lagi. Atau bagus agamanya, kemudian keluarganya pun keluarga yang baik, keluarga yang saleh. Ini juga nilai plus lagi bagi sang wanita. Ya, kata beliau di sini, wayan bagi antakuna hadhihi zaujah aidan ma'a husni akhlaqiha wa tamassukiha bidiniha min usratin thayyibatin shalihah. Dan sudah selayaknya pula ya sang istri ini berasal ya selain dia memiliki akhlak yang baik dan juga berpegang teguh terhadap ajaran agama, dia berasal dari keluarga yang baik, keluarga yang soleh juga. Ya. Fahada afdal wa akmal. Maka ini tentu kata beliau lebih utama dan lebih sempurna. Masya Allah. Kalau pasangan kita ya seorang wanita yang solehah, demikian juga keluarganya adalah keluarga yang soleh dan solehah juga anggota keluarganya ya. Bapak ibunya bagus agamanya, kakak-kakaknya, adik-adiknya juga bagus agamanya. Maka ini merupakan nilai tambah yang luar biasa. Ya. Kata beliau, ala tara anna qauma Maryam alaihas salam qalu laha ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Tidakkah engkau melihat bahwa kaumnya Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, mengatakan kepada Maryam, wahai saudara perempuan Harun, ya, bapakmu bukanlah seorang laki-laki yang suka berbuat buruk. Demikian juga ibumu bukanlah seorang wanita pezina. Nah, ini kan menunjukkan adanya korelasi antara ya seseorang dengan keluarganya. Ya. Ada hubungan antara ya seorang dengan keluarganya. Kalau keluarganya baik, maka ini adalah pujian ya bagi pujian masyarakat. Dia akan mendapatkan pujian di tengah-tengah masyarakat sebagaimana yang telah kita bahas. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan seorang istri ya yang sudah bagus agamanya, kemudian dia berasal dari keluarga yang soleh juga, keluarga yang taat, maka ini merupakan nikmat yang besar. Kemudian kata beliau, ayya ukhta hadha ar-rajulis salih Harun, abuki kana rajulan fadilan khairan ma ulima anhu su' wala ata bifahisyah wa ummuki kadzalik kanat minas salihat wa lam takun minal baghaya az-zawani fa kaifa ataita bihadzal walad wa min aina ja'ak. Ya, fa kaifa ataiti ya bihadzal walad wa min aina ja'aki. Maksudnya, wahai saudara laki-laki Harun yang saleh, ya bapakmu dulu adalah laki-laki yang memiliki keutamaan dan kebaikan. Tidak dikenal dia pernah melakukan sebuah keburukan. Ya, tidak pernah juga dia melakukan perbuatan yang keji. Dan ibumu juga, wahai Maryam, demikian. Dia adalah seorang wanita yang salehah, bukan seorang wanita pezina.
Maka bagaimana engkau bisa mendatangkan anak laki-laki ini? Dari mana dia datang kepadamu? Ya, nah ini menunjukkan bahwa keluarga itu memiliki pengaruh. Kalau kita menikah dengan wanita dari keluarga baik-baik, maka kita akan ikut mendapatkan kebaikan tersebut. Sebaliknya, kalau kita menikah dengan wanita yang berasal dari keluarga yang kurang baik, maka ya kita bisa jadi mendapatkan getahnya, ya, mendapatkan getah dari apa? Dari perbuatan buruk yang dilakukan oleh keluarga istri. Kemudian juga beliau mengingatkan tentang faktor genetis. Ya, faktor genetis ini juga berpengaruh dalam memilih pasangan hidup. Ya, kalau misalnya seseorang dia menginginkan anaknya misalnya memiliki memiliki postur yang lebih tinggi daripada dia. Misalnya dia seorang laki-laki yang tidak terlalu tinggi. Ya, kemudian dia menginginkan agar anaknya dari sisi fisik ada perbaikan, artinya lebih tinggi, lebih besar. Maka dia cari wanita yang fisiknya lebih tinggi, ya, untuk memperbaiki keturunannya. Yang demikian tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Kata Nabi SAW di sini, ya, la'alla ibnaka hadza naza'ahu irq. Ya, bisa jadi anakmu ini terkena gen dari keluarganya. Ya, kata Syekh di sini, "Tsumma aidan fal waladu qad yunzahu ila ahadi akhwalihi au ahadi a'mamihi au ajdadihi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Demikian juga seorang anak bisa jadi dia memiliki kemiripan dengan salah seorang paman dari pihak ibunya, atau memiliki kemiripan dengan salah seorang dari ya paman dari sebelah bapaknya, atau kemiripan dengan kakek-kakeknya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ketika ada seorang sahabat yang mengadukan kepada Nabi, ya, dia punya istri kulitnya putih, kemudian dia sendiri berkulit putih tapi anak yang lahir berkulit hitam. Maka Nabi mengatakan, la'alla ibnaka hadza naza'ahu irkun. Bisa jadi anakmu ini terkena gen, artinya terkena gen dari orang-orang sebelum orang tuanya, entah dari pamannya atau orang-orang sebelum orang tuanya, misal dari kakeknya atau kakek buyutnya. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya menunjukkan kepada kita ya terdapat pengaruh dari gen, ya pengaruh genetis ya terhadap keturunan. Faktor keturunan ini mempengaruhi genetis anak kita. Ya, anak yang tinggi ya bisa muncul dari ibu yang tinggi. Kemudian anak yang cerdas juga bisa diwariskan secara genetik. Ya, walaupun banyak faktor ya, banyak faktor. Di antaranya pendidikan, kemudian juga faktor gizi dan lain-lain. Tapi salah satu faktor yang mempengaruhi sifat pada anak itu adalah faktor genetis. Sehingga ini juga bisa menjadi perhatian kita. Ya. Namun tetap ya yang menjadi prioritas adalah kesolehan ya sang istri, atau kesolehan calon istri kita. Ini yang paling penting. Beliau ingatkan lagi, fal ummu salihah tu'allimu auladahal Qur'an, tu'allimuhum sunnatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, tu'allimuhum makarimal akhlaq. Maka seorang ibu yang saleh, dia akan mengajarkan kepada anak-anaknya Al-Qur'an. Demikian juga dia akan mengajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anaknya. Dia akan mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia kepada anak-anaknya. Tu'allimuhumul halal wal haram. Dia akan ajarkan mana yang halal, mana yang haram. Ya, bahkan taqussu alaihim siyaral anbiya wa ahlal fadli was salah. Demikian juga ibu yang salihah ini akan menceritakan kepada anaknya, ya, akan menceritakan kepada anaknya kisah-kisah para nabi. Demikian juga kisah-kisah ya orang-orang saleh, orang-orang yang memiliki keutamaan. Ini keuntungan kita ketika kita menikah dengan seorang wanita yang salehah. Ya, apa keuntungannya? Nanti anak-anak kita akan diajarkan berbagai macam kebaikan. Akan diajarkan berbagai macam kebaikan oleh seorang ibu yang salehah. Demikian juga ketika dia berasal dari keluarga yang saleh. Ketika dia berasal dari keluarga yang saleh, ada nilai plusnya lagi.
idza sahibtahum ila ahliha as-salihin izdadu khairan wasdadu adaban wasdadu ilman. Apabila engkau ya menemani mereka berkunjung kepada keluarga istri, ya keluarga istri yang saleh tadi, maka kebaikan mereka akan bertambah. Mereka akan menjadi lebih baik. Ya, banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan mungkin yang mengikuti lewat grup Zoom ya, kita bisa dapatkan banyak pertanyaan. Ustadz, saya dan suami sudah berusaha untuk mendidik anak, tapi terkadang anak-anak itu berubah ketika kami ajak untuk berkumpul bersama keluarga. Ya, sering kan kita dapat pertanyaan seperti itu. Ya kenapa? Karena itu tadi, keluarganya nggak soleh, kurang soleh keluarganya. Tapi kalau dia berasal dari keluarga yang soleh, maka setiap kali kita berkunjung kepada keluarga kita, ya berkunjung ke kakeknya, berkunjung ke neneknya, yang bertambah itu adalah kebaikan. Yang bertambah itu adalah adab. Ya, semakin beretika anak kita. Demikian juga ilmu anak kita semakin bertambah. Ya. Idza zarat bihim qauman tazuru ahla fadl wa khair, ahla fadlin wa khairin wassalah. Jika dia berkunjung ke kerabatnya, ya bersama anak-anak kita, maka dia akan berkunjung kepada ya sekelompok kaum yang memiliki keutamaan, kebaikan dan kesolehan. Ya, karena dia berasal dari keluarga yang soleh, kemudian karib kerabatnya juga orang-orang yang soleh, maka setiap kali dia berkunjung membawa anak-anaknya untuk berkunjung, yang akan didapati oleh anak-anak adalah tambahan kebaikan. Masya Allah. Pernah nggak kepikiran kita? Ya, Syekh, Masya Allah ya. Pentingnya kita memilih seorang istri dari keluarga yang baik-baik, ya, keluarga yang soleh. Kalau kita berkunjung, ya maka kita akan mendapatkan kebaikan. Makanya orang tua kami dulu mewasiatkan ya, atau memberikan nasihat. Jadi kalau memilih pasangan itu cari yang sevisi, cari yang satu visi, baik dianya maupun keluarganya. Minimal mirip lah, walaupun tidak 100%. Ya. Jadi misalnya kita iltizam dengan sunnah Nabi SAW, cari pasangan yang iltizam dengan sunnah. Demikian juga yang keluarganya juga sudah paham. Ya, maka kita tidak akan mengalami kesulitan-kesulitan ya dalam mendidik anak. Kita enak aja misalnya bawa dia, ya biarkan anak nginep di rumah kakeknya. Dia tidak akan mendapatkan pengaruh negatif sama sekali, malah dapat pengaruh positif. Atau kita izinkan anak kita nginap di rumah Pak D-nya. Pak D-nya bagus. Ya, sama visi dan misi dalam mendidik anak. Insya Allah akan bertambah baik anak-anak kita ketika kita bawa anak-anak kita bersama kepada karib kerabat kita. Ya, fayasdadul aulad adaban ila adabihim, maka akan bertambah baiklah adab anak-anak kita. Wa hasna khuluqin ila husni khuluqihim, demikian juga akan bertambah kebaikan akhlak mereka. Ya. Fa'alaika bizaujati salihah idza aradta salaha auladika, maka wajib bagimu untuk mencari seorang istri yang salihah apabila engkau mengharapkan kesolehan anak-anakmu. Alaika bizaujati tayyibah idza aradta tayyiba khuluqi auladik, hendaknya engkau mencari wanita yang baik akhlaknya apabila engkau menginginkan anak-anakmu berakhlak baik. Wallahu huwal musta'an, dan Allah lah sebaik-baiknya penolong. Ya. Jadi kalau ingin anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, cari ibu yang soleh dan solehah. Ya, cari istri yang solehah. Ya, agar apa? Bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya. Namun demikian tidak mengapa. Ya, setelah kita memastikan, ya kita tahu bahwa si fulanah ini memiliki agama yang baik, maka tidak mengapa. Misalnya kita ikut mencari mencari yang cantik misalnya. Setelah tahu dia ini ada berapa orang akhwat yang sama kebaikan agamanya, tidak mengapa kita memilih yang lebih cantik. Yang demikian tidak menjadi masalah. Ya, kata beliau di sini, hadza la yamna'u wa la yamna'u an yundamma ila diniha husnun wa jamalun wa raunaqun wa biha ma damat dzata din. Ya, kata beliau, dan tidak mengapa
untuk diikut sertakan kepada agama tadi bagusnya rupa dan kecantikan. Ya, jadi selain agama, setelah agamanya terpenuhi, ya dilihat kecantikannya. Yang demikian tidak mengapa. Ya, madamat dzatadin. Selama wanita tersebut bagus agamanya. Jadi tetap yang menjadi prioritas adalah agama. Tapi tidak mengapa kemudian ya kita mencari kecantikannya. Kenapa? Fahadha lahu ta'thirun 'ala dzurriyyah fi aglabil ahwal. Karena kecantikan atau kebagusan rupa sang ibu ini memiliki pengaruh pada keadaan mayoritas. Fayatil aulad fil ghalib ala darajati minal husni wal jamal aidan ka abawaihim. Maka anak-anak ya secara umum dia akan sama derajat kegantengannya atau kecantikannya sebagaimana kedua bapak dan ibunya. Ya, jadi kalau menginginkan agar anak-anak memiliki paras yang rupawan tidak menjadi masalah. Ya, orang mengistilahkan apa istilahnya? Perbaikan keturunan. Perbaikan keturunan. Nggak jadi masalah, tapi tetap agama harus menjadi prioritas. Ya, kalau kita menginginkan anak-anak memiliki rupa yang bagus, ya, kemudian kita memilih cari wanita yang cantik, itu tidak menjadi masalah. Dengan syarat agamanya, kebagusan agamanya terpenuhi terlebih dahulu. Ala tara anna Fatimata binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atat ila Aisyah. Ya, wa masyatuha kamasyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidakkah engkau perhatikan dahulu Fatimah, putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah mendatangi Aisyah. Dan gaya berjalannya Fatimah ini seperti gaya berjalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasumtuha kasumti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, gerak-geriknya seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wadulluha ka Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula ya etikanya. Ya, mirip dengan gayanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi yang namanya faktor genetis itu ada pengaruhnya. Ya, kalau kita menginginkan anak-anak kita memiliki rupa yang baik tidak menjadi masalah. Kita cari pasangan yang rupanya baik. Ya, yang memiliki ketampanan, misalnya seorang wanita ya memilih laki-laki yang tampan. Tapi itu tadi dengan syarat apa? Agamanya bagus, agamanya baik. Karena percuma loh nanti ya kita punya istri yang cantik ya atau memiliki suami yang tampan. Kemudian dari rumah tangga kita juga muncul anak-anak yang ganteng-ganteng, anak-anak yang cantik-cantik. Ya, tapi kemudian pasangan kita tidak punya akhlak. Pasangan kita tidak punya keterikatan dengan agama. Ya. Wah, kecantikan dan ketampanan itu seolah nggak bermanfaat. Kalau sudah seperti itu, ya kalau dia sudah seperti itu, maka tidak memberikan manfaat kecantikan dan ketampanan tadi. Tetap agamalah yang harus menjadi prioritas. Tetap agamalah yang harus menjadi prioritas. Demikian juga wa Yusuf alaihi salam alladzi utiya syatrul husni kanat jiddatuhu Sarah alaihi salam min ajmalin nisa. Demikian juga dalil lain yang menunjukkan bahwa ya anak keturunan anak itu akan mengambil genetis dari orang tuanya ya seperti Yusuf alaihissalam. Atau sebelumnya. Baik, betul. Ya, seperti Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam ini diberikan separuh ketampanan. Ya, separuh ketampanan penduduk dunia ada pada Yusuf alaihissalam. Ya. Dari mana dia mendapatkan ketampanan tersebut? Kanat jiddatuhu Sarah alaihissalam min ajmalin nisa. Karena dahulu neneknya yang bernama Sarah, ya, dan bukan neneknya langsung ya, tapi nenek-neneknya, ya, nenek-neneknya di istri dari kakek-kakeknya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah seorang wanita yang dikenal dengan kecantikannya, min ajmalin nisa, termasuk wanita yang paling cantik.
Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadisnya Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, disebutkan ya, wa ma'hu Sarah wa kanat ahsanun nisa. Dan bersama Ibrahim ada Sarah dan dia merupakan wanita yang ahsanun nas, bukan ahsanun nisa. Ahsanun nas. Dan dia termasuk ya manusia yang tercantik, wanita yang tercantik. Jadi faktor kecantikan itu didapatkan dari keturunan, faktor keturunan atau faktor genetik. Demikian juga dalil lain yang menunjukkan bahwa faktor genetik ini juga mempengaruhi sang anak. Kata beliau, waqad ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qailan lahu, ya Rasulullah, inna imraati waladat gulaman aswad. Dan dulu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Dia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku melahirkan seorang anak berkulit hitam. Ka'anna rajul yastankiru ala zaujatihi wa yu'arridu binafil walad anhu. Seakan-akan sang laki-laki ini mengingkari ya istrinya dan menolak bahwa anak itu adalah keturunannya. Menolak anak tersebut adalah keturunannya. Kenapa? Likaulihi ma asbaha abahu wala asbaha ummah. Karena anak yang dilahirkan ternyata tidak mirip dengan bapaknya dan tidak mirip dengan ibunya. Jadi di masa Nabi ada seorang laki-laki, dia istrinya melahirkan seorang anak yang berkulit hitam, nggak mirip dia, nggak mirip juga istrinya. Maka seakan-akan dia mengingkari. Ini hati-hati ya, pernah terjadi kasus seperti ini juga. Ya, karena anak gak mirip, gak diakui sebagai anak. Maka bisa jadi anak itu memang gak mirip sama bapak dan ibunya, tapi mirip dengan kakek-kakeknya dulu, nenek-neneknya dulu. Ya, sehingga jangan terburu-buru memutuskan. Ya, ini terjadi di masa Nabi SAW. Dia mengingkari keberadaan anak yang berkulit hitam, padahal bapaknya putih, ibunya putih. Ya, fadalla hada ya ala annal aglab an yushabiha alwaladu abahu au ummah. Maka ini menunjukkan bahwa ya, seorang anak itu mayoritasnya atau secara umum akan mengikuti bapak dan ibunya. Jadi bentuk fisik bapak dan ibunya. Ya. Ini menunjukkan tidak mengapa misalnya kita menginginkan untuk misalnya mendapatkan anak-anak yang rupawan, kita mencari pasangan yang rupawan juga. Tidak menjadi masalah. Tapi sekali lagi syaratnya tadi apa? Dari sisi agama pasangan kita ini adalah orang yang bagus agamanya. Demikian juga tidak menjadi masalah. Ya, kalau dia memiliki agama yang baik kemudian dia pun berasal dari ataupun dia memiliki, wanita tersebut memiliki harta kekayaan. Ya, maka semakin bertambah kebaikannya. Ya, sudah bagus agamanya kemudian dia memiliki harta kekayaan. Ya. Kata beliau wala yamtani'u an yakuna ma'ad-din wal jamal malun. Demikian juga tidak mengapa. Ya, selain dia memiliki agama yang baik, memiliki kecantikan juga, dia juga memiliki harta. Tidak menjadi masalah. Ya. Kalau bisa mengumpulkan kebaikan-kebaikan ini, maka Masya Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Kenapa? Kenapa wanita yang memiliki harta ini juga suatu kebaikan, suatu nilai plus? Fal malu yarji'u ilal aulad bi'idnillahi fi aglabil ahwal. Karena sesungguhnya harta itu dalam keadaan mayoritas atau secara umum dia akan kembali kepada anak-anak. Ini diantara kelebihan menikahi seorang wanita yang kaya. Nanti anak-anak kita bisa ikut kaya dengan kekayaan yang dimiliki oleh ibunya. Ya, karena mayoritas kita lihat ya secara umum ya harta tersebut akan diturunkan kepada anak, akan diwariskan kepada anak. Kalau ibunya kaya, kalau ibunya berasal dari keluarga yang berada, ya nanti harta-harta tersebut pun akan diwariskan kepada anak-anak kita. Ya, hada fi aglabil ahwal, ini merupakan keadaan mayoritas. Ya, secara umum seperti itu. Baik,
Kemudian wali ay yakuna li abnaika maskanan yaskununa fihi khairun min an yashrodu wa yushattatu wa yantaqilu kulla yaumin min makanin ila makan. Demikian juga kalau ibunya itu adalah seorang wanita yang kaya, maka anak-anakmu akan mendapatkan jaminan tempat tinggal. Ya, dia akan memiliki tempat tinggal, tidak dikhawatirkan dia harus ke sana kemari. Pindah. Ya, setiap tahun pindah rumah. Ya, karena orang tuanya kontraktor. Karena orang tuanya kontraktor. Tahu artinya kontraktor? Yaitu tiap tahun harus kontrak. Maka kalau seorang laki-laki dia bisa mendapati seorang wanita yang mapan, yang sudah mapan, sudah memiliki rumah tempat tinggal sendiri, maka tidak mengapa ya dia menikahi wanita tersebut. Karena nanti kebaikannya selain dia yang mendapatkan, dia juga bisa berikan kepada anak-anaknya. Ya, ibunya sudah punya rumah, ya sudah kita nggak perlu pindah, nggak perlu kontrak tiap tahun, tinggal aja di rumah ibunya. Ya, ini diantara keutamaan menikahi seorang wanita yang sudah mapan secara ekonomi. Ya, anak-anak kita tidak perlu kita khawatirkan nanti dia akan tersia-siakan karena ibunya sudah memiliki rumah. Demikian juga wala yamtani'u an takunal ma'a hadza kullihi dzatu hasabin atau dzata hasabin. Dan tidak mengapa pula ya apabila ibunya tadi sudah memiliki agama yang baik, demikian juga cantik dan memiliki harta, dia juga memiliki kedudukan. Artinya keturunan orang yang terpandang. Maka ini tambah lagi, nilai plus lagi bagi seorang wanita. Ya, sudah bagus agamanya, kemudian cantik, kemudian dia memiliki harta dan keturunan orang yang terpandang. Maka ini merupakan ya nilai plus yang ada pada diri seorang wanita. Ya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 faktor. Limaliha wali hasabiha wa jamaliha wali diniha. Kemudian beliau menyebutkan faktor-faktor yang biasanya dijadikan standar oleh seorang laki-laki dalam memilih istri. Ya. Yang pertama adalah hartanya. Ya, yang pertama adalah hartanya. Ya, para ulama menyebutkan yang disebut oleh Nabi SAW ini adalah prioritas ya. Kebanyakannya orang ya melihat harta. Apakah calonnya itu wanita yang memiliki harta atau tidak. Kemudian yang kedua wali hasabiha. Yang kedua kedudukannya. Ya, ningrat atau tidak, orang terpandang atau tidak, ini juga menjadi incaran kaum laki-laki. Wa jamaliha, kemudian kecantikannya. Ya, kecantikannya ini juga jadi faktor pendorong seorang laki-laki untuk menikahi wanita. Ya. Walidiniha, kemudian yang keempat. Dan karena agamanya. Kenapa agama disebutkan terakhir? Ya, para ulama menjelaskan kenapa agama disebutkan terakhir, karena ini adalah faktor yang sering terlupakan, diakhirkan oleh kebanyakan orang. Ya, agama belakangan, yang penting cantik. Agama belakangan, yang penting dia anak keturunan ningrat. Ya, agama belakangan, yang penting dia kaya. Ini yang kebanyakan terjadi di tengah-tengah kita. Makanya Nabi SAW mengakhirkan masalah agama, karena kenyataannya ya agama ini memang sering dilupakan. Namun kemudian Nabi SAW mengatakan dari keempat faktor ini yang mana yang harus menjadi prioritas? Fadfar bidatid din taribat yadak. Prioritaskanlah yang bagus agamanya, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan. Ya. Jadi diingatkan kembali kita. Ya, tidak mengapa Anda mencari wanita yang cantik, tidak mengapa Anda mencari wanita yang kaya, tidak mengapa Anda mencari wanita yang bagus keturunannya. Akan tetapi tetap jadikan prioritas ya, itu adalah agama wanita tersebut. Agama wanita tersebutlah yang harus menjadi prioritas dalam mencari pasangan. Ya.
Kemudian juga ada apa namanya? Ada wanita lain lagi yang memiliki nilai plus. Ada nilai plus lagi yang ada pada diri seorang wanita. Yang disebutkan oleh beliau di antaranya apabila dia berasal dari suku Quraisy. Ya, ini nilai plus lagi yang ada pada diri seorang wanita. Kalau dia sudah cantik, kemudian memiliki harta, kemudian memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat, kemudian dia berasal dari suku Quraisy, maka ini merupakan keutamaan. Ini merupakan keutamaan. Ya, maka kata beliau, wa ya habadza law dhafarta bi zaujatin quraisyiyah salihah fahunna khairu nisa'in raqibnal ibil. Apalagi apabila engkau bisa memilih seorang istri yang salihah dari kalangan wanita Quraisy, maka mereka ini adalah sebaik-baiknya wanita yang mengendarai onta. Artinya wanita Quraisy ini adalah wanita-wanita yang terbaik. Wa indahunna fil ghalib minal hanani 'alal atfal wa ri'ayati li azwaj. Dan pada diri mereka, ya, umumnya mereka memiliki kelemah lembutan kepada anak-anak. Kasih sayang kepada anak-anak. Dan juga ini yang spesial dari wanita Quraisy kata beliau, ar-ri'ayatu lil azwaj ma laisa inda ghairihinna. Dan mereka memiliki rasa cinta, kasih dan sayang kepada suami-suami mereka yang tidak dimiliki oleh wanita lainnya. Ada yang spesial terhadap wanita Quraisy. Apakah benar begitu? Wallahu alam, saya nggak tahu. Ya, belum pernah menikah dengan wanita Quraisy, jadi nggak tahu. Ya, cuma beliau di sini menyebutkan ada nilai plus terhadap wanita Quraisy. Ya, wanita Quraisy ini ya anak keturunannya Quraisy. Ya, dari suku Quraisy. Kalau di India ada satu kabilah di India yang biasa belakangnya itu menggunakan Quraisy. Ya, Quraisy. Nah, Quraisy ini keturunan Quraisy. Kalau di India itu ada, mereka ini orang-orang Arab yang berhijrah ke anak benua India, kemudian menamai keluarganya di belakangnya itu pakai Quraisy. Ya, kalau ada Quraisy, nah ini anak keturunan Quraisy. Ya, dan ahlul baitnya Nabi SAW adalah orang-orang Quraisy. Ahlul baitnya Nabi SAW adalah orang-orang Quraisy. Jadi mereka memiliki nilai plus, kata beliau, ya, kecintaan kepada anak dan perawatan mereka terhadap suami-suami mereka. Ya, ini secara umum, fil ghalib kata beliau. Karena Nabi SAW bersabda, khairun nisa'i raqibnal ibil salihun nisa'i Quraisy. Ahnahu ala waladin fi sigarihi wa ar'ahu ala zaujin fi dhati yadihi. Ya. Sebaik-baiknya wanita yang menunggang unta adalah wanita-wanita salihah dari Quraisy. Ini beliau ingatkan ya. Salihun nisa'i Quraisy. Artinya wanita yang salihahnya bukan sekedar Quraisy. Wanita Quraisy sudah nikah aja. Enggak, tapi salihun nisa'i Quraisy. Wanita-wanita Quraisy yang salehah. Ahna'u ala waladin. Ya, mereka adalah wanita yang paling penyayang terhadap anak-anak. Fi sigorihi, terutama ketika masih kecil. Wa ar'ahu ala zaujin. Dan mereka paling merawat, ya, paling perhatian kepada suaminya. Fi dzati yadihi. Demikian juga dalam mengatur keuangan atau mengatur harta suaminya. Dalam memanage harta suaminya, mereka ini adalah wanita-wanita yang terbaik. Ya. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Ya. Jadi ini adalah wanita yang paling ideal. Jadi kalau dia agamanya bagus, punya harta kekayaan, ya, keturunannya bagus juga, kemudian agamanya bagus yang pertama ya, kemudian dia cantik, kemudian dia memiliki harta, kemudian memiliki kedudukan dan juga berasal dari Quraisy. Nah, ini adalah wanita yang terbaik, wanita yang terbaik. Tapi ingat
Yang pertama tetap agama. Ya, nggak bermanfaat dia keturunan Quraisy kalau agamanya tidak bagus, kalau agamanya tidak baik. Ya, agar tidak disalahpahami ini ya. Cari wanita sembarangan aja ya, yang penting Quraisy ya. Yang penting Quraisy. Ya, enggak, tapi tetap yang diperhatikan adalah agamanya. Nah, ini bagi seorang laki-laki. Kalau dia ingin agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dia harus cari istri yang solehah. Bagaimana dengan kaum wanita? Demikian juga kaum wanita. Jangan asal sembarangan menerima pinangan. Tapi dia harus lihat, ya, dia harus lihat betul apa yang atau kesolehan dari calon suaminya. Ya, harus dilihat kesolehan calon suaminya. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh. Fa illam taf'al takun fitnah wa fasadun arid. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila datang kepada kalian seorang laki-laki mengkhitbah yang kalian ridho akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah. Kalau kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi kerusakan yang meluas. Lihat di sini Nabi menekankan sebelum menerima pinangan, lihat akhlak dan agama. Ya, jadi bukan lihat dia sudah punya pekerjaan tetap atau belum, ya. Dia keturunan bangsawan atau tidak, tapi lihat agamanya. Ya, akhlak dan agamanya. Ya. Ini juga menjadi faktor yang sangat perlu diperhatikan oleh setiap wanita. Ya. Demikian juga jangan lihat statusnya, dia masih single atau sudah menikah. Terkadang wanita menolak lamaran seorang laki-laki karena sang laki-laki sudah menikah. Nabi SAW menjadikan dua faktor tadi, bagus agama dan akhlaknya. Ya, kalau dia sudah menikah kemudian dia melamar, ya, dalam keadaan dia adalah laki-laki yang bagus akhlak dan agamanya, maka kalau dia bagus agamanya dia akan berbuat adil dalam berumah tangga. Ya. Jadi tidak ada syarat dia harus single baru boleh melamar saya, ya. Tapi kalau dia bagus agamanya, bagus akhlaknya, ya, maka hendaknya diterima lamarannya. Fa illam taf'al takun fitnah wa fasadun arid. Kalau tidak dia nikahkan, maka bisa jadi terjadi kerusakan. Ya. Jadi faktor yang perlu dijadikan standar tadi adalah akhlak dan agama. Ya. Ini yang perlu diperhatikan juga oleh para wanita. Kata beliau, wa kadzalikal mar'atu yustahabbu laha an takhtara li abna'iha aban salihan tatawafaru fihi sifatus sabiqah min dinin wa husni khuluqin. Demikian juga para wanita, ya, disukai baginya untuk memilih untuk anak-anaknya nanti seorang bapak yang saleh, yang terpenuhi padanya sifat-sifat yang telah kita sebutkan sebelumnya, berupa agama yang bagus, demikian juga akhlak yang baik. Wa an yakuna dzamanin, demikian juga kalau dia memiliki harta ini lebih bagus lagi. Hatta la yudhi'uha wa la yudhi'u auladaha. Sehingga dia tidak menyanyiakan sang istri dan tidak menyanyiakan anak-anaknya. Ya, dilihat dia punya kemampuan finansial atau tidak. Karena nanti dia bertanggung jawab untuk menghidupi anak istrinya. Jangan sampai dia nanti menyanyiakan anak istrinya. Wa yakuna dza ilmin wa hasabin. Demikian juga hendaknya sang suami memiliki ilmu dan memiliki kedudukan. Ya. Hatta yu'allima auladaha, sehingga sang suami bisa mengajar anak-anaknya nanti. Ya, cari yang berilmu, ya, cari yang yang suka ngaji, ya, orang yang mencintai majelis ilmu. Ini yang diharapkan dari suami kita, ya, karena dia nanti jadi kepala keluarga, dia akan mendidik anak-anaknya, ya. Qala wa bi salahil ab bi idnillahi yasluhul abna fil ghalib. Dengan kesolehan yang ada pada diri seorang ayah, maka anak-anaknya pun akan ikut soleh. Ini keadaan mayoritasnya. Bal ya'udu alaihim wa ala ahfadihim fadla salahihim. Bahkan keutamaan dari kesolehan laki-laki tersebut akan kembali bukan hanya kepada anak-anaknya, tapi sampai kepada cucu-cucunya. Sebagaimana yang pernah kita bahas.
ala taqra qaulallahu ta'ala wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma ya wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Ya, kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir ketika Nabi Khidir alaihissalam menegakkan kembali tembok yang sudah miring dengan tujuan untuk melindungi harta yang ada di bawah tembok tersebut. Allah mengatakan, Allah mengisahkan, adapun tembok tersebut, maka tembok tersebut milik dua orang anak yatim yang ada di kota tersebut. Dan di bawahnya terdapat perbendaharaan harta milik keduanya. Dahulu, ya, bapak keduanya adalah seorang yang saleh. Maka Allah ingin, ya, Rabb-nya menginginkan agar mereka dewasa terlebih dahulu, barulah Allah keluarkan harta tersebut sebagai bentuk rahmat darinya. Ya. Nah, kita telah jelaskan dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu, ya, bahwa yang dimaksud dengan bapak yang sekolah di sini adalah kakeknya, bukan bapaknya secara langsung, tapi kakeknya. Karena kakeknya seorang yang saleh, ya, cucunya mendapatkan keberkahan dan berupa penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, seorang bapak yang soleh, dia akan memberikan pengaruh positif kepada anaknya, bahkan sampai kepada cucu-cucunya. Demikian juga waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathalul jalis salih wal jalisi su kahamilil miski wa nafikh al-kir. Demikian juga dalil lain yang menunjukkan pentingnya keberadaan pasangan yang soleh bagi kita semua adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari. Nabi mengatakan, ya, permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk ini seperti penjual minyak wangi dan seperti peniup tungku, ya, tungku perapian. Hamilil misk itu artinya orang yang menjual misik, menjual minyak wangi. Adapun nafih al-kir, ya, mungkin Bapak dan Ibu tahu, dahulu orang kalau membuat besi, ya, mereka membakar besi itu di sebuah tungku sampai besinya menyala sehingga bisa ditempa. Nah, agar api di tungku tersebut menyala, ada seorang yang bertugas untuk meniupnya, biar apinya itu terus menyala. Nah, dia ini profesinya disebut nafih al-kir, peniup tungku api. Jadi permisalan pasangan yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Sementara pasangan yang buruk itu seperti peniup tungku api. Fahamilu misk imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Adapun seorang penjual minyak wangi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bisa jadi dia menghadiahkan minyak wangi tersebut kepadamu. Ya. Penjual minyak wangi, dia punya banyak stok minyak wangi, kasih temannya. Atau wa imma an tabta'a minhu, atau bisa jadi kalau dia tidak memberikan minyak wangi kepadamu, paling tidak engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Ya, tentu membeli membeli kepada orang yang kita bisa percaya, ya, ini lebih enak, ya. Oh, saya punya barang bagus ini, kamu beli aja. Saya jual murah untuk kamu. Ini keuntungan kita kalau temenan sama penjual minyak wangi. Atau wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Atau paling tidak engkau akan mendapati darinya aroma tubuh yang wangi. Penjual minyak wangi mayoritasnya, ya, mereka juga wangi. Kenapa? Karena kalau baunya kurang sedap, ya, dagangannya nggak laku. Kenapa nggak laku? Wah, kamu sendiri kamu sendiri baunya nggak sedap, ya, kamu sendiri baunya nggak sedap, ya, gimana? Jualan minyak wangi kalau baumu saja nggak sedap. Nah, kebanyakan orang yang jual minyak wangi, ya, aromanya juga sedap, aroma tubuhnya juga sedap. Nah, maksudnya apa sih yang diinginkan oleh Nabi SAW dengan perumpamaan ini?
Ya, kalau dia itu seorang pasangan kita itulah seorang yang saleh, kita akan selalu mendapatkan kebaikan darinya. Kita akan selalu mendapatkan kebaikan darinya. Ya. Adapun fanafikh al-kir, fanafikhul kir, adapun peniup tungku api, imma an yukhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithah. Bisa jadi kalau engkau dekat-dekat dengannya, bajumu akan terbakar. Karena profesi dia adalah peniup tungku. Ya, akan ada percikan api, ya, api yang akan memercik. Ya, akan ada percikan api yang memercik itu akan ada. Ya. Atau imma anta jidarihan khabitha, atau paling tidak engkau akan mendapatkan aroma yang tidak mengenakkan darinya. Namanya kerja niup tungku api ya, keringetan. Ya, orang keringetan, aromanya aromanya akan tercium. Ini apa maksudnya? Maksudnya orang yang berperangai buruk, orang yang buruk ya, kita tidak mendapatkan kebaikan darinya. Ya, selalu keburukan yang akan kita dapati dari teman duduk yang jelek. Nah, begitulah kira-kira pasangan kita. Kalau kita memilih pasangan yang bagus agamanya, yang baik orangnya, kita akan selalu mendapatkan kebaikan darinya. Namun sebaliknya, kalau kita ya memilih pasangan yang buruk, ya tidak menjadikan agama sebagai prioritas, ya sudah, nanti akan banyak problematika yang akan kita hadapi. Keburukan demi keburukan akan kita dapati darinya. Taib. Kata beliau, wazaujatu aktsarun nas mujalasatan laka. Maka istri adalah wanita yang paling banyak bersamamu. Fahal tardo antakuna ya zaujatuka kanafi al-kir alladhi yukhriku thiyabaka daiman. Maka apakah ridho engkau kalau istrimu itu menjadi seorang peniup tungku api yang membakar bajumu setiap kali engkau duduk bersamanya? Tentu tidak ridho. Hal tuhibbu an tajida min zaujatika rihal khabithah daiman. Demikian juga apakah engkau ridho, apakah engkau suka apabila engkau senantiasa mendapatkan aroma yang tidak menyedapkan ya dari istrimu? Tentu tidak. Ya, tentu kita tidak ingin agar baju kita terbakar. Kita juga tidak ingin agar mendapati bau yang tidak sedap. Ya, kita inginnya apa? Aman dari kejahatannya, aman dari aroma-aroma yang tidak sedap. Wa kadzalika zaujah. Hal tardo an yajliba ilaiha zaujuha kulla yaumin haraiku tuhriku thiyabaha bal tuhriku badanaha wa taqta'a kabdiha. Demikian juga seorang istri, tentu dia tidak ridho. Apakah dia ridho kalau setiap hari suaminya itu membakar bajunya? Ya, demikian juga membakar badannya dan menghancurkan hatinya? Tentu tidak ridho seorang wanita ya dengan keberadaan laki-laki seperti itu. Tiap hari dia bertemu dengan laki-laki yang istilahnya membuat dia tidak nyaman. Fa zaujuha aktsar jalisin laha. Maka yang namanya suami ini banyak menghabiskan waktu bersama dirinya. Wa in kana ghairu salihin fahuwa bimuthabati nafi al-kir. Kalau suaminya tersebut bukanlah seorang laki-laki yang saleh, maka kedudukannya itu mirip dengan peniup tungku api. Tidak membawa kebaikan sama sekali. Kita tidak nyaman berada di dekatnya. Kita bahkan merasa ingin agar segera pergi darinya. Ya. Bal huwa wallahi asyaddu min dzalika. Fadararuhu fil akhirati azim. Bahkan lebih daripada itu kata Syekh. Kalau peniup tungku, ya ini keburukannya hanya dirasakan di dunia saja. Tapi suami yang tidak saleh, ini bahayanya bisa kita dapatkan sampai di akhirat nanti. Bahkan fadararuhu fil akhirati azim. Ya, bahaya dia terhadap kehidupan akhirat ini ya lebih parah. Ya, orang enggak saleh, orang ahli maksiat. Ya, keburukan yang dia timbulkan lebih parah daripada ya seorang peniup tungku api. Seorang peniup tungku api. Wa syarruhu mustatirun 'alaiha fid dunyaha ya fi diniha wa dunyaha. Maka keberadaan seorang suami yang tidak saleh ini, suami yang ahli maksiat ini ya akan menyeliputi dirinya dalam agama, dalam perkara agama dan dunianya.
Dari sisi agama dia nggak pernah ya memberikan contoh keteladanan yang baik. Dia tidak pernah mendidik istrinya, tidak pernah menasihati istrinya, mengarahkan istrinya. Ini dari sisi agama. Dari sisi akhirat, ya, dari sisi dunia, dia pun tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, memberikan nafkah nggak pernah, ya, memberikan tempat tinggal pun tidak, peduli kepada anak-anak pun tidak. Maka keberadaan seorang suami yang tidak saleh ini lebih buruk daripada keberadaan daripada keberadaan peniup tungku api. Wal tahris kullam ra'atin ala zaujin salih. Maka hendaknya setiap wanita bersemangat untuk mencari ya suami yang saleh. Wal yahris kullu zaujin ala ra'atin salihah. Demikian juga setiap suami hendaknya bersemangat untuk mencari istri yang salihah. Wada'u asyaririn li ba'dihim ba'd fahum aula bi ba'd. Tinggalkanlah pasangan yang buruk untuk orang yang buruk pula. Ya, ambillah, biarkan jatahnya mereka saja, orang-orang yang jelek. Ya, orang-orang yang jelek akhlaknya ya sudah buat orang-orang yang jelek juga. Laki-laki yang jelek akhlaknya ya udah buat para perempuan yang jelek akhlaknya. Ya. Wanita yang jelek akhlaknya buat laki-laki yang jelek akhlaknya. Adapun laki-laki yang soleh cari perempuan yang solehah. Ya, demikian juga wanita solehah cari laki-laki yang soleh. Adapun yang buruk sudah biarin buat orang lain aja. Ya. Wa ahlul iman aula bi ba'din. Maka seorang yang beriman lebih utama untuk mendapatkan pasangan yang juga beriman. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Ya, wanita-wanita yang buruk ini untuk laki-laki yang buruk. Laki-laki yang buruk ini untuk perempuan yang buruk. Maksudnya buruk di sini buruk agamanya, ya, buruk akhlaknya. Wanita yang buruk akhlaknya, ya sudah, biarin diambil oleh laki-laki yang buruk akhlaknya. Ya, laki-laki yang jelek akhlaknya, biarin diambil oleh wanita-wanita yang jelek akhlaknya. Wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Sebaliknya laki-laki yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, ya biarkan dia diambil oleh wanita yang bagus akhlaknya, yang solehah. Ya. Wat-thayyibuna lit-thayyibat. Ya, atau wanita-wanita yang soleh biarkan diambil oleh laki-laki yang soleh, dan biarkan pula laki-laki yang soleh dipasangkan dengan wanita yang solehah pula. Ya. Ulaika mubarrauna mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim. Mereka inilah yang terlepas dari tuduhan-tuduhan yang keji, ya, dan bagi mereka ampunan dan juga anugerah yang mulia. Ya, jadi biarkan saja ya orang yang jelek. Ya, walaupun dia tampan, walaupun dia cantik, ya kalau akhlaknya agama jelek, biarkan saja, biarkan orang lain yang mengambil. Tapi kalau ada yang salehah, ya, seorang wanita yang salehah, maka ini yang perlu diincar. Ini yang perlu diincar, nggak perlu mengincar ya perempuan-perempuan yang tidak soleh. Demikian juga para wanita, nggak perlu terima lamaran laki-laki yang buruk, tapi terimalah lamaran laki-laki yang baik, karena memang itulah peruntukan anti. Ya, itulah yang menjadi hak anti untuk mendapatkan laki-laki yang baik, bukan mendapatkan laki-laki yang buruk. Demikianlah penjelasan dari Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi tentang pentingnya memilih pasangan yang saleh dan solehah, dan korelasinya yang demikian erat dengan pendidikan anak-anak kita. Baik, ya, mudah-mudahan yang kita bahas ini bermanfaat bagi semua. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan tema yang baru, yaitu tahsinati lil tifli qabla maji'ihi. Pelindungan bagi anak ya sebelum dia dilahirkan. Ya, jadi ada sebelum anak-anak itu dilahirkan kita sudah meminta pelindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya Allah mau melindungi anak-anak kita. Ya, ini akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang bismillah taala. Ya, kita cukupkan dulu naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan dulu pertemuan kita di pagi hari ini. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan bagi yang ingin bertanya di grup kami persilahkan.
kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang